لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kajian akidah kita yang kita ambil dari kitab Syarh Sunnah dari Imam Al-Barbahari rahimahullah. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas poin akidah yang ke-68 yang disebutkan dalam kitab beliau. Beliau mengatakan wa'lam annahu la yadkhulul jannata ahadun illa bi rahmatillah wa la yu'adzibu Allahu ahadan illa bi dhunubihi bi qadri dhunubihi walau 'adzaba Allahu ahla as-samawati wal ardin barrahum wa fajirahum عذبهم غير ظالم لهم لا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى إنه ظالم وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له والله جل ثناؤه له الخلق والأمر والخلق خلقه والدار داره لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ولا يقال لما وكيف la yadkhulu ahadun bainallahi wa baina khalqih. Poin ini poin yang sangat penting yang memberitahukan kepada kita bahwasanya tidak ada seorang pun dari umat manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir yang hidup di muka bumi ini, tidak ada seorang pun dari mereka yang masuk surga kecuali masuknya itu karena rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulu ahadun al-jannah bi'amali." Tidak ada seorang pun yang masuk surga gara-gara amal dia, atau surga itu sebagai imbalan dari amal dia. Kemudian mereka bertanya, "Ya Rasulullah, wala anta ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, apa engkau juga sama, artinya masuk surga bukan karena amal Anda? Kata Rasulullah SAW, wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmati. Saya pun demikian, saya pun sama dengan kalian. Saya pun masuk surga tidak lain karena Allah meliputiku dengan rahmat dan kasih sayang. Subhanallah. Ini adalah merupakan akidah yang luar biasa dan berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan kita untuk tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas seorang hamba itu sombong dengan amalannya, apakah karena dia banyak tahajudnya, apakah dia banyak infaknya, apakah dia sering menunaikan ibadah haji dan umrah, atau amalan-amalan yang dianggap itu sebuah kebaikan yang dia miliki. Tidak ada seorang pun yang masuk surga gara-gara amal dia, kemudian dihitung dia masuk surga sebagai imbalan. Kemudian bagaimana orang itu bisa masuk surga dan yang lain masuk neraka? Dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwasanya tidak ada seorang pun yang masuk surga kecuali dengan rahmat dan kasih sayangnya. Sebab ada di hari kiamat nanti ada orang yang dimasukkan ke surga, kemudian dia ditanya, atas dasar apa engkau masuk ke dalam surga? Dan dia menjawab, saya masuk surga karena amalanku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, tidak, engkau masuk surga adalah karena kasih sayangku. Kemudian disuruh untuk dihitung amalan dia, sedekah dia, salat dia, puasa dia, haji dia, semua kebaikan dia dihitung dan ditimbang. Allah ingin buktikan kepada kita semua, setelah ditimbang dan dihitung, memang banyak amalannya. Oleh karena itu dia merasa bangga dengan apa yang dia amalkan.
apa yang pernah dia lakukan di dunia. Kemudian setelah dihitung semua, kemudian Allah menyuruh malaikat, coba bandingkan dengan satu nikmat saja, nikmatul basar. Iya, ketika seorang yang tadi disebutkan bahwasanya orang tersebut merasa dirinya masuk surga karena amalannya, Allah suruh timbang semua amalannya dan dibandingkan dengan nikmatul basar, nikmat penglihatan mata yang diberikan kepadanya selama hidup di dunia. Ternyata apa yang dia amalkan selama ini untuk membayar atau untuk mengimbangi nikmat penglihatan saja tidak mencukupi untuk membayarnya, dan akhirnya orang tersebut dimasukkan ke dalam neraka. Rasulullah SAW juga bersabda, saddidu wa qaribu. Ini dalil tentang yang tadi disebutkan. Saddidu wa qaribu wa abshiru fa innahu la yadkhulul jannah ahadun aw la yadkhulul jannata ahadan 'amaluhu. Qala wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa an yataghammadani Allahu minhu bi rahmatin wa'lamu anna ahabbal 'amali ila Allahi adwamuha wa in qalla. Saddidu wa qaribu, berusahalah untuk mencari yang paling benar. Saddid artinya berusaha seorang itu mencari yang terbaik dalam agamanya, dalam kehidupannya seorang itu dianjurkan untuk mencari yang terbaik. Ketika ada dua pendapat dalam masalah fikih terutama, itu banyak sekali perselisihan pendapat di antara para ulama. Ketika dia melihat yang satu mengatakan haram, yang satu mengatakan mubah misalnya, dalam banyak hal. Taruhlah kita ambil contoh rokok misalnya. Ini contoh yang kontroversial tapi gak masalah. Kita bikin contoh rokok misalkan. Banyak ulama atau kiai-kiai kita mengatakan minimal makruh atau maksimal makruh. Minimalnya boleh mubah. Bahkan ada yang sampai mengejek, katanya rokok itu wajib bagi dia. Kenapa? Sebab kalau nggak ngerokok dia batuk katanya. Itu mungkin paru-parunya udah bocor. Ada yang sampai ngomong seperti itu karena mensibir, bukan karena ilmu dia sampai kepada hukum tersebut, bukan. Tapi karena mensibir, karena ada yang mengatakan rokok itu haram. Oke, sekarang ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan haram, yang satu mengatakan makruh. Ini kan berbeda. Kalau haram bagaimana? Haram ketika dikonsumsi dia dosa dan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau makruh itu definisinya apa? Ma yuthabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Makruh itu adalah sesuatu yang kalau ditinggalkan dapat pahala. Antum mau sholat ke masjid nggak makan bawang putih atau bawang merah yang mentah, itu dapat pahala. Atau mau baca Quran dan seterusnya. Namun kalau makan itu nggak dosa. Cuma sama Rasulullah SAW tidak boleh ke masjid. Cuma nggak dosa karena makruh itu sesuatu yang kalau dilakukan tidak dosa. Antum makan pete, makan jengkol, makan makanan-makanan yang menimbulkan bau mulut, itu nggak dosa, bukannya nggak boleh, cuman makruh itu nggak disukai. Nah berarti orang yang berpendapat bahwa rokok itu makruh ya nggak disukai, tapi nggak sampai derajat haram. Ini ada dua pendapat. Yang satu mengatakan haram karena melihat bahayanya. Kedokteran, ilmu kedokteran sendiri atau dokter sendiri mengatakan lebih dari 100 racun dan zat berbahaya yang terkandung dalam rokok. Bahkan rokok itu seandainya zat-zatnya disuntikkan ke urat atau ke pembuluh darah, orang itu akan mati dalam hitungan detik. Kalau disuntikkan langsung ke dalam darah, namun dia akan diisap sehingga dia pelan-pelan. Ya. Saddidu wa qaribu. Kalau kita melihat dua hukum yang seperti ini, kita harus pertama berusaha mencari mana yang paling dekat kepada kebaikan dan kebenaran, bukan yang paling enak. Kalau yang paling enak pasti kalau tukang rokok ngambil yang perokok, itu pasti ngambil yang makruh saja, atau mungkin kalau perlu yang tadi wajib itu. Kalau nggak ngerokok batuk, jadi dosa kalau menyakiti diri sendiri. Tapi kita harus melihatnya karena dalil. Dilihat dari maslahat dan madarat. Orang jelas-jelas ditulis di
otaknya bisa menyebabkan kanker, menyebabkan impotensi, menyebabkan darah tinggi atau stroke dan seterusnya. Banyak. Tapi itu nggak akan dibaca pun tidak akan diperhatikan. Sama orang-orang yang suka merokok. Udah jelas diberitahukan. Dan itu bukan omong kosong, itu berdasarkan riset, berdasarkan penelitian yang sangat detail dan seterusnya. Ya kalau sudah jelas-jelas bahayanya seperti itu, kok kita katakan misalkan mubah, boleh atau makruh, ini lebih dekat kepada hawa nafsu. Dia bukan melihat kebenaran tapi melihat hawa nafsu. Kalau kita ingin selamat, bismillah, sudah tinggalkan. Pertama, kesehatan untuk diri kita. Kedua, ketika kita meninggalkannya karena Allah itu dapat pahala. Man taraka syai'an lillah awadallahu lahu khairan min. Orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan berikan pengganti yang lebih baik. Orang yang bekerja di tempat yang mengkhawatirkan atau lebih dekat kepada haram, seperti di asuransi konvensional misalnya, atau di bank, yang bank itu ada syariahnya tapi ada ribanya juga, udah tinggalkan, insya Allah akan lebih baik dan Allah akan beri pengganti yang lebih baik. Saddidu wa qaribu, dan mendekatlah atau dekatilah yang sempurna. Kalau dalam ibadah kita nggak bisa 100%, ya 90%. Tidak bisa 90%, 70%. Berusaha dan berusaha. Kita sudah terlalu banyak umur yang dibuang sia-sia untuk begadang, untuk ngobrol, untuk berfoya-foya, bersenang-senang. Umur kita tinggal berapa? Kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah semampu kita. Wa abshiru, dan berilah kabar gembira kepada manusia. Jangan menakut-nakuti orang. Beri kabar gembira bahwa agama Allah ini mudah. Syariat Islam ini gampang, semua orang bisa. Kadang-kadang kita melihat ustadz atau kiai atau dai kelihatannya menyampaikan Islam itu sulit sekali. Seolah-olah Islam ini nggak bisa diamalkan kecuali oleh orang-orang yang sudah S1 ke atas. Dan terus yang nggak sekolah gimana? Atau yang nggak tamat SD bagaimana? Islam itu rahmatan lil alamin. Islam bisa diamalkan oleh semua orang. Bahkan nenek-nenek yang ada di ujung gunung pun bisa melaksanakan Islam dengan benar dan baik dan bisa masuk surga. Kita kadang-kadang melihat kalau orang berdebat, orang beradu argumen yang merasa dia memiliki ilmu dan orang intelek, itu seolah-olah Islam itu sulit dan susah dan tidak bisa diamalkan kecuali dengan susah payah. Memang Islam itu bertingkat. Ya. Ada taraf yang semua orang bisa, seperti sholat, puasa, semua orang bisa. Ada yang lebih tinggi dari itu, ya, derajat ihsan, kemudian jihad di jalan Allah itu butuh perjuangan dan pengorbanan. Berinfak, membayar zakat itu nggak semua orang mampu. Memang mereka yang memiliki kelebihan harta dan memiliki kekuatan iman yang mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Fa innahu la yadkhulul jannata ahadun bi'amalihi, karena tidak ada seorang pun yang masuk surga dengan disebabkan imbalan dari amalannya. Benar, amal saleh itu sabab. Amal saleh penyebab untuk masuk surga, penyebab, sarana. Ya. Tidak mungkin orang nggak sholat masuk surga, kecuali kasus yang orang terbunuh itu, orang yang membunuh 100 orang kemudian dia bertobat belum sholat masuk surga. Tapi dia udah ada niat baik dan ada usaha. Dia belum sholat, lam yasjudillahi sajdah. Dia belum pernah sujud kepada Allah sekalipun sekali, tapi masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semuanya ada sebabnya. Fahadainahu an-najdain. Kami tunjukkan dua jalan, jalan kebaikan, jalan keburukan. Kalau dia ingin baik, maka kalau ingin jalan kebaikan, maka carilah jalan kebaikan, carilah orang-orang yang baik, carilah teman-teman yang baik, carilah majelis-majelis yang baik. Supaya apa? Supaya insya Allah kita menjadi orang baik. Kalau orang pengen baik namun duduk aja di kamar, nonton TV, lihat Facebook dan seterusnya, ya, nggak mau mencari kebaikan itu, ya bagaimana dia akan baik? Dia nggak tahu bagaimana cara berbuat baik, tidak tahu bagaimana cara beribadah, tidak tahu bagaimana cara bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya susah. Tetap ada usaha. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramallah kalian, berusahalah, karena semua orang itu akan dimudahkan meniti jalan yang telah Allah gariskan. Ya, semuanya tidak keluar dari takdir Allah dan
kehendaknya, namun semuanya bisa diperoleh dengan usaha dan berdoa. Faqalu wala anta ya Rasulullah, mereka bertanya, ya Rasulullah, apakah kau juga tidak masuk surga gara-gara amalmu? Wala ana, aku pun tidak masuk surga gara-gara amalku. Illa an yataghammadani Allahu minhu birahmah, hanya saja atau kecuali karena Allah telah meliputiku dengan kasih sayangnya sehingga aku masuk surga. Wa'malu, dan Rasulullah selalu menyuruh kita untuk beramal, untuk berusaha, dan tidak dipahami kebalikannya. Kalau begitu, kalau Allah sayang sama kita kan masuk surga, nggak usah beramal. Keliru. Rasulullah selalu menyuruh kita beramal. I'malu anna ahabbal wa'malu anna ahabbal amali ila Allah adwamuha aw adwamuhu wa in qalla. Ketahuilah bahwasanya amal yang paling dicintai Allah adalah amalan yang paling kontinu sekalipun sedikit. Amal yang dilakukan terus-menerus. Ngaji sekalipun sebentar, sepekan sekali, sepekan dua kali, enggak apa-apa, tapi terus, rutin. Sholat juga seperti itu. Sholat yang wajib dia selalu lakukan, yang sunnah kalau bisa lakukan sekalipun sedikit. Tahajud sekalipun 2 rakaat enggak apa-apa. 2 rakaat, witir 1 rakaat atau 2 rakaat, witir 3 rakaat enggak apa-apa. Tapi kalau bisa rutin. Ya, kalau tidak terlalu capek, tidak ketiduran, usahakan. Atau sholat sunnah yang lain seperti sholat sunnah duha, qabliyah, ba'diyah, ya. Infak sekalipun sedikit enggak apa-apa tapi rutin. Daripada yang 1000 rial tapi sekali dalam setahun, ya. Atau seumur hidup, ya lebih baik yang mungkin 5 rial, 10 rial tapi rutin. Dan itu lebih Allah cintai. Kenapa? Karena bekasnya itu akan sangat berpengaruh pada seorang hamba. Orang ketika beramal sekali sekalipun banyak, kemudian dalam rentang waktu lama dia tidak beribadah, dia akan jauh dari Allah. Hatinya akan gersang. Mungkin ngaji sekali, daurah seminggu full, 1 minggu ngaji, tapi setelah itu dia berhenti 1 tahun, dia sudah kering hatinya. Benar waktu daurah dia mungkin luar biasa semangatnya dan imannya naik, voltasenya naik. Tapi setelah itu down sampai mungkin hilang imannya. Kenapa? Karena nggak dipupuk, nggak disiram. Ibaratnya seperti tanaman yang disiram dengan air banyak atau dikasih pupuk banyak, dia mungkin spontanitas dia tumbuh hijau. Tapi setelah itu nggak pernah disiram lagi, dia pasti mati. Demikian juga hati seorang hamba, sama. Makanya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai sebuah amal yang dilakukan kontinu terus-menerus, istiqamah. Sekalipun sedikit, tapi qalla kata Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Kemudian yu'adzibullahu ahadan wa la yu'adzibullahu ahadan illa bidunubi, dan Allah tidak akan menyiksa seseorang kecuali dengan disebabkan oleh dosanya. Jadi pertama, orang masuk surga hanya karena rahmatnya. Adapun amal itu sebagai sebab, sebagai sarana orang masuk surga dengan amal itu. Tapi bukan berarti surga itu balasan atau imbalan dari amalannya. Kemudian dari maha adilnya Allah atau keadilan Allah itu, Allah tidak akan menyiksa siapapun juga dari hambanya illa bidunubihi, kecuali kalau dia itu melakukan dosa. Allah tidak mungkin menyiksa orang yang tidak berdosa, karena Allah Maha Adil. Biqadri dzunubihi, dia pun disiksa hanya sekedar sebatas dosa dia. Kalau Allah tidak ampuni dia, Allah akan siksa. Pelaku dosa besar atau pelaku dosa di hadapan Allah tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Insya'a 'adzaba wa insya'a ghafara lah. Kalau Allah berkehendak ampuni, akan mengampuninya. Kalau tidak, Allah akan siksa dia. Ya, mengampuni dengan rahmat dan keutamaan darinya. Adapun menyiksa itu dari keadilannya, karena dia berbuat dosa ya disiksa. Ya, tapi tidak akan lebih dari itu. Walau 'adzaballahu ahlas samawati wa ahlal ardi wa ahlal aradin barrahum wa fajirahum, seandainya Allah siksa mereka semua, orang yang baik maupun buruk semuanya disiksa, adzabahum ghairu zalimin lahum, niscaya Allah berhak untuk menyiksa mereka tanpa menzalimi mereka. Bagaimana Allah enggak zalim? Orang baik kok disiksa? Ya kita semua kan milik Allah. Zalim itu mengambil sesuatu yang bukan miliknya, itu zalim. Kita semua milik Allah. Kalau Allah seandainya dan ini enggak mungkin, tapi seandainya Allah itu menyiksa manusia, semuanya disiksa. Dan itu dengan kehendak Allah, Allah itu tidak zalim.
Kenapa? Karena kita semua milik Allah. Ya, antum bikin sesuatu kemudian antum rusak sendiri bikinan itu. Apakah antum zalim? Enggak zalim. Karena itu hak antum. Makanya seperti anak, anta wa maluka li abik. Dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya kita dan harta kita adalah milik bapak kita. Kalau bapak kita ngambil dompet kita, bapak kita ngambil uang kita, ngambil HP kita, itu bapak nggak dosa. Karena kita dan harta kita semua milik dia. Jadi kan jangan mentang-mentang untuk gajinya banyak, nggak pernah dikasih duit atau nggak pernah dikasih hadiah. Seandainya dia marah kemudian ngambil semua harta kita, hak dia dalam Islam. Karena Rasulullah bersabda, anta wa maluka li abik. Engkau dan semua hartamu milik bapakmu. Jadi sebelum diminta ya dikasih hadiah biar dia senang. Wala adaballahu ahla samawati wal ahla al-ardin birrahum aw barrahum wa fajirahum adzabahum ghair zalimin lahum. Seandainya Allah mau menyiksa semua manusia dan semua makhluk yang ada di langit maupun yang di bumi, yang baik maupun yang buruk, niscaya Allah tidak zalim. Wala yajuzu an yuqala lillahi tabaraka wa ta'ala innahu yadhlim. Dan tidak boleh kita mengatakan kepada Allah itu dia itu zalim karena menyiksa semua makhluknya. Kenapa? Wa inna ma yadhlimu man ya'khudhu ma laysa lahu. Zalim itu adalah orang yang mengambil sesuatu yang bukan miliknya, itu zalim. Kita ngambil harta punya orang, pejabat korupsi harta rakyat, itu zalim, berbuat aniaya. Namun kalau dia memakai harta sendiri, dia beli apa saja harta sendiri, enggak zalim karena hak dia. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, wallahu jalla sana'uhu lahul khalqu wal amr. Karena dan Allah Subhanahu wa taala miliknya semua penciptaan dan semua urusan. Al-khalqu khalqu, kita semua ciptaan adalah ciptaan dia. Wad daru daru, akhirat, darul akhirah, surga dan neraka semuanya milik Allah. Dengan kehendak Allah memasukkan siapa saja yang dikehendaki ke surga atau ke neraka. Namun Allah tidak akan arogan, tidak akan sembarangan. Allah akan pilih siapa yang berhak masuk surga dan siapa yang berhak masuk neraka. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. La yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya tentang apa yang ditanyakan. Kenapa Abu Jahal masuk neraka? Kadang-kadang ada orang bertanya, kenapa sih paman Nabi kok masuk neraka? Abu Lahab, Abu Thalib juga masuk neraka. Pamannya masuk neraka, bahkan bapak ibu Rasulullah masuk neraka. Kenapa? Allah tidak boleh ditanya seperti itu karena Allah yang Maha tahu hikmah di belakang itu semua. Kenapa sih Rasulullah putranya meninggal semua, yang laki, yang wanita, yang perempuan aja yang masih hidup? La yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat karena Allah Maha tahu. Ya, di antara hikmah kenapa Rasulullah tidak diberi anak laki-laki sampai besar, di antaranya adalah untuk menjaga syariat supaya tidak timbul godaan bahwasanya salah satu keturunan Rasulullah akan menjadi pengganti beliau dalam kenabian atau yang semacamnya. Orang dari cucu aja bisa muncul fitnah Syiah, ya kan? Syiah kan mengagungkan Ahlul Bait yang sebenarnya adalah keturunan Fatimah dari keturunan wanita yang dalam nasabnya ke bapaknya Ali bin Abi Thalib dan seterusnya, bukan ke Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah disebut oleh orang-orang musyrikin Quraisy abtar, orang yang terputus keturunannya, penyebutannya hilang karena apa? Karena nasabnya tidak berlanjut kepada keturunannya. Ya. Namun bantah oleh Allah Subhanahu wa taala, inna syani'aka huwal abtar. Justru orang yang membencimu wahai Muhammad, dialah yang terputus, yang segera hilang dari penyebutan di muka bumi ini. La yus'alu amma yaf'al bi khalqi. Dia tidak ditanya tentang apa yang dilakukan terhadap hambanya karena semuanya adalah milik Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anbiya, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dilakukan Allah, namun merekalah manusia, kita yang akan ditanya. Kenapa tidak ibadah? Kenapa tidak taat? Kenapa tidak menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala? Dan Allah juga berfirman, innallaha la yadhlimu an-nasa syai'an. Allah tidak mungkin menzalimi manusia sedikit pun, wala satu dzarrah, satu biji sawi, tidak mungkin. Walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Namun manusialah sebenarnya yang menzalimi diri mereka sendiri. Dalam surat Yunus ayat 44 dan sebelumnya surat Al-Anbiya ayat 23.
Jadi manusialah yang zalim. Kenapa Abu Jahal masuk neraka? Ya karena dia pilih jalan neraka. Kenapa Abu Lahab juga masuk neraka? Karena dia pilih jalan neraka. Abu Thalib kenapa dia juga masuk neraka? Karena dia tidak mau mengucapkan syahadat. Sekalipun itu semua dengan takdir Allah, benar, semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun itu semua adalah karena usaha mereka sendiri. Kenapa Salman Al-Farisi yang dari Persia, Bilal bin Rabah yang dari Ethiopia, dari Afrika, mereka menjadi sahabat dekat Rasulullah dan masuk surga insyaallah? Karena mereka mengikuti petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wala yuqalu lima kaifa wa kaifa. Dan tidak boleh kita bertanya lima, kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu, kenapa anak saya sakit, kenapa orang tua saya meninggal, kenapa saya miskin. Ya bisa, karena semua itu adalah Allah tentukan dengan hikmah dan bijaksana. La yadkhulu ahadun bainallahi wa baina khalqih. Dan tidak ada seorang pun yang boleh masuk dan ikut campur antara urusan Allah dengan urusan hambanya. Kita nggak tahu apa-apa. Nanti akan dibahas tentang masalah takdir, ya. Tentang takdir itu adalah rahasia Allah, sirullahil maktum, yang tidak mungkin orang itu bisa berdebat dalam masalah takdir. Takdir itu rahasia, nggak ada yang tahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya ada orang yang tahu takdir, niscaya Rasulullah lah yang tahu takdir. Tapi nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena itu rahasia Allah yang tersembunyi. Tidak ada yang tahu kapan ajalnya datang. Tidak tahu berapa rezeki yang akan dia peroleh. Tidak tahu termasuk jodoh, termasuk anak, itu semuanya rezeki. Tidak tahu kapan seorang itu akan meninggal dunia. Tidak tahu kapan seorang itu akan sakit. Tidak tahu kapan bayi itu akan lahir. Loh, itu ada dokter bisa memprediksi. Itu prediksi. Kadang-kadang molor, kadang-kadang lebih cepat. Dan betapa banyaknya, ya. Dan tidak tahu kapan hujan itu akan turun. Kunci-kunci kegaiban itu hanya Allah yang maha tahu. Orang bisa memprediksi besok hujan, tapi jam berapa nggak bisa dipastikan, atau menit berapa, hujannya berapa banyak, berapa lama, nggak bisa. Hanya memprediksi karena melihat awan yang tebal yang kelihatannya membawa air, kemungkinan akan hujan. Tapi sering meleset. Karena itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa mengumpulkan infak. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah melipat gandakan pahala antum sekalian, bukakan pintu rezeki yang halal buat antum dan keluarga, memberkati antum sekalian dan keluarganya, dan melipat gandakan apa yang antum infakkan di jalan Allah menjadi 700 kali lipat seperti yang dijanjikan Allah. Dan wallahu yuhibbul man yasha, Allah akan lipat gandakan dengan balasan yang tidak terhingga bagi orang yang dikehendaki. Semakin ikhlas seorang berinfak, akan semakin besar pahalanya. Alhamdulillah terkumpul 1.340 riyal. Jazakumullahu khairan, dan insyaallah sangat bermanfaat untuk meringankan apa yang sedang menimpa saudara kita. Terima kasih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.